Bab 6469. Setelah ratusan pengawal kavaleri meninggalkan stasiun di Nigeria, John juga pergi dengan mobil ditemani Chafren. Namun, John melaju ke arah yang berlawanan dengan penjaga kavaleri, menuju Abuja, ibu kota Nigeria. Alasan pergi ke Abuja adalah, John merasa bahwa ratusan pengawal kavaleri kini memainkan kartu mereka secara terbuka dan pasti telah terbongkar. Dia memanfaatkan kesempatan pengawal kavaleri untuk menarik perhatian pihak lain, dan mengambil jalan memutar dari Abuja ke Maroko, yang seharusnya jauh lebih aman. Namun John tidak pernah menyangka bahwa kendaraan yang ditumpanginya telah direbut oleh mesin penjual otomatis. Sejak dia meninggalkan ladang minyak, dan juga memasuki cakupan pemantauan utama oleh AI, dibutuhkan setidaknya 6 atau 7 jam berkendara dari ladang minyak ke Abuja. Hari sudah pagi ketika dia tiba. John mulai mengatur evakuasi darurat kantor gubernur Angkatan Darat Kanan di jalan. Sesuai dengan prosedur kerja normal kantor gubernur, harus mempunyai syarat dasar 1 induk dan 2 cadangan, yaitu 1 stasiun utama dan 2 stasiun cadangan. Jika terjadi kecelakaan, dapat langsung dialihkan ke stasiun cadangan. Tidak semua anggota kantor gubernur Angkatan Darat Kanan mengetahui tentang stasiun cadangan. Mereka yang mengetahui tentang stasiun cadangan tersebut pada dasarnya adalah orang-orang kepercayaan tingkat tinggi dari kantor gubernur Angkatan Darat Kanan. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang dari keluarga Wu sendiri. Bahkan Chafren tidak tahu di mana 2 stasiun cadangan itu sekarang. Alasan kerahasiaan yang ketat adalah untuk mencegah masalah internal. Saat ini, stasiun cadangan kantor gubernur Angkatan Darat Kanan berada di Spanyol dan Lituania. Yang pertama dekat dengan Selat Gibraltar. Yang terakhir terletak di jantung Laut Baltik. Setelah rotasi darurat dimulai, seluruh pekerjaan kantor gubernur Angkatan Darat Kanan akan dihentikan sementara. Dan kemudian pejabat tingkat tinggi yang mengetahui cabang stasiun cadangan akan mengatur semua orang untuk segera berangkat. Tapi tidak akan memberitahu mereka kemana harus pergi, dan bagaimana cara menuju ke sana hingga mereka tiba di stasiun baru. John hanya melirik peta dan memutuskan untuk memindahkan kantor gubernur Angkatan Darat Kanan ke Lituania. Alasannya sederhana, tempat itu adalah tempat terjauh dari Maroko, tempat masalah. Sebaliknya, Spanyol dipisahkan dari Casablanca di Maroko oleh Selat Gibraltar. Sebuah speedboat kecil dapat melaju ke sana dalam waktu 1 jam. Yang sama saja dengan menancapkan tiang ke api. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, tampaknya memilih Lituania bukanlah pilihan yang tepat. Ketika tiba saatnya untuk melapor kepada Tuhan, Tuhan akan mengetahui motifnya memilih Lituania secara sekilas. Tak berdaya, dia hanya bisa menyerahkan Lituania, dan beritahu orang kepercayaan keluarga Wu, untuk segera mempersiapkan pemindahan seluruh kantor gubernur Angkatan Darat Kanan ke Spanyol. Pada saat yang sama, Ravendor juga melaporkan keputusan John ke Victoria, dan mengatakan kepadanya, Tuhan, John memutuskan untuk pergi ke Maroko untuk menebus kesalahannya, dan bersumpah untuk menemukan petunjuk tentang musuh. Victoria mengangkat alisnya dan berkata, karena dia akan pergi, beritahukan kepada ketiga tetua untuk bersiap dan berangkat ke Maroko besok. Pendeta bertanya padanya, Tuan, bukankah engkau meminta ketiga tetua untuk menunggu kabar di Nigeria? Mengapa mengirim mereka keluar saat ini? Victoria berkata, beberapa ratus pengawal kavaleri dan pengawal harimau mungkin tidak dapat menarik perhatian pihak lain. Pihak lain baru saja mengalahkan kami sekali di Maroko. Saya pikir mereka tidak akan mengambil risiko hanya untuk membunuh beberapa pengawal kavaleri dan pengawal harimau. Tapi akan berbeda jika John yang pergi ke sana. Dia adalah Panglima Besar Kantor Panglima Angkatan Darat Kanan. Jika pihak lain tahu dia ada di sana, mereka mungkin tidak akan bisa menahan diri dan menyerangnya. Membiarkan ketiga tetua mengikutinya secara diam-diam, tidak hanya akan memberi mereka kesempatan untuk membunuh musuh dengan 1 pukulan, tapi juga lindungi keselamatan John. Ravendor tahu bahwa Tuan berencana menggunakan John sebagai umpan. Dalam situasi ini, pihak lain telah memperoleh kemenangan besar dalam pertempuran pertama. Jadi tentu saja mereka tidak punya niat untuk bertarung lagi. Kecuali jika target yang sangat berharga muncul.
Mereka ingin mengejar kemenangan. Dengan cara ini, John memang umpan yang baik. Terlebih lagi, dengan 3 tetua yang diam-diam menjaganya, John tidak akan berada dalam bahaya. Maka pendeta segera berkata, Tuhan itu bijaksana. Saya akan sampaikan perintah itu pada 3 tetua. Bab 6470. Ketika John tiba di Bandara Abuja, dia tidak tahu bahwa sebelum dia keluar dari mobil, kendaraan yang ditumpanginya telah terkena jangkauan pemantauan sejumlah besar mesin penjual otomatis di bandara. Untuk sampai ke Casablanca secepatnya, John memerintahkan seseorang untuk menyewa jet bisnis terlebih dahulu dan menunggu di bandara. Hari sudah pagi ketika dia tiba di bandara. Dia keluar dari mobil dan langsung pergi melalui saluran VIP dengan Chafren ke terminal VIP untuk pemeriksaan keamanan. Saat ini di Bandara Abuja, bahkan jika tidak ada satu mesin penjual otomatis setiap 3 langkah, setidaknya ada satu setiap 30 meter. Peralatan pemantauan di mesin penjual otomatis ini menggunakan lensa definisi ultra tinggi sudut lebar, yang pada dasarnya mencapai sudut pengambilan gambar 180 derajat. Selain itu, semuanya ditempatkan di dinding. Jadi tidak ada titik buta pemantauan. John berada dalam jangkauan pemantauan sejak ia keluar mobil hingga pintu keberangkatan. Pada saat ini, Charlie dan semua orang tiba di pabrik makanan sebelum fajar. Duncan beserta pengawal kavaleri dan prajurit kematian lainnya telah lama menunggu di sini. Melihat Duncan, Charlie bertanya padanya, Inspektur Lee, apakah semuanya berjalan baik di sini? Semuanya berjalan dengan baik. Duncan memperkenalkan. Tuan Wade, regu kematian dan pengawal kavaleri ini sangat disiplin. Tidak ada suara yang terdengar dari luar. Dan tidak ada cacat yang terlihat. Saya telah menempatkan penjaga rahasia di sekitar. Dan tidak ada orang mencurigakan yang ditemukan mendekat. Baik, Charlie mengangguk dan berkata, kami akan mulai melakukan evakuasi secara bertahap mulai malam ini. Untuk menghindari masalah apapun, kami akan mencoba mengevakuasi mereka semua dari Maroko dalam waktu 5 hari. Duncan berkata, 5 hari seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi Tuan Wade, AI baru saja memberikan peringatan dini. Mereka menggunakan mesin penjual otomatis kami untuk menangkap 2 orang mencurigakan yang mengalihkan rute dari markas mereka di Nigeria ke Abuja dan menaiki jet bisnis dari Abuja ke Casablanca. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah pengawal kavaleri Nigeria terbang langsung dari Lagos ke Casablanca? Kedua orang ini memilih pergi jauh daripada pergi dekat. Mungkin karena mereka tidak ingin ketahuan oleh kita, kan? Duncan mengangguk dan berkata, itu dugaanku. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, membuka foto wajah definisi tinggi John dan Chafren yang diambil di Bandara Abuja, dan berkata, lihat, ini 2 orangnya. Charlie mengambilnya dan melihatnya. Kemudian dia menyerahkannya kepada Ria di sampingnya dan bertanya padanya. Nona Song, apakah Anda kenal kedua orang ini? Ria melihat lebih dekat dan berkata dengan heran. Ini, keduanya adalah Panglima Besar dan Letnan Jenderal Yuan dari kantor Panglima Angkatan Darat Kanan. Ketika Charlie mendengar bahwa itu adalah Komandan Agung, dia langsung tertarik dan berkata, ceritakan secara detail. Ria menunjuk John di foto dan menjelaskan. Ini adalah Panglima Besar John Woo. Dan yang lainnya adalah Letnan Jenderal Chafren Yuan dari kantor Panglima Angkatan Darat Kanan. Chafren adalah orang kepercayaan Panglima Besar. Charlie berkata dengan heran. John ini benar-benar datang ke Maroko secara langsung. Sepertinya dia ingin mengawasi tentara di tempat. Ria berkata, Tuan Wade membuat keributan besar. Panglima Besar pasti tidak akan luput dari kesalahan. Datang ke sini secara langsung untuk mengawasi tentara saat ini dapat dianggap sebagai bentuk kesetiaannya kepada Tuhan. Charlie mengangguk, melihat beberapa gambar yang dipilih oleh AI, dan berkata dengan heran, aneh. Mengapa tangan kiri orang ini selalu tersembunyi di balik lengan bajunya?